Mari silakan menempati tempat yang sudah kami siapkan. Kayaknya udah pada datang belum? Teman-teman masih ada yang di luar, silakan. Yang di luar boleh masuk dulu, masuk semua. Silakan Mas Oda dan Mas Andi, dan berikan tepuk tangan yang mulia. Teman yang luar biasa, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kak Mener juga, terima kasih atas bimbingannya, akhirnya terselenggara acara yang luar biasa ini. Sistem dari pinjol itu sendiri itu sebetulnya udah bagus. Ada OJK, ada FPI, itu sebetulnya sistemnya udah bagus, peraturannya udah bagus. Cuma pelaksanaannya aja yang kurang, ya Mas Andi ya. Pelaksanaan di pinjolnya yang masih kurang. Sebetulnya udah bagus, mereka udah ada aturan mengenai apa sih namanya, batas penagihan yang diperbolehkan seperti apa. Itu sebetulnya udah sesuai dengan. Tapi kalau misalnya orang-orang udah terlanjur pinjol nih, Mas Oza, gimana sih cara penanganannya supaya tetap tetap bisa handle diri, kemudian juga bisa hidup seperti biasanya gitu, tidak tertekan gitu, gimana Mas Oza? Sebenarnya kompleks banget ya kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu. Tapi nanti aku bakalan share secara umumnya, karena gini, misalnya aku selalu ibaratin itu pinjol itu kayak penyakit gitu ya, pasti ada obatnya dan obatnya beda-beda walaupun judulnya sama penyakit. Katakanlah misalnya sakit kepala gitu ya, kalau orang nanya aku sakit kepala, obatnya apa ya, itu kan beda-beda. Kalau ke dokter sakit kepalanya yang gimana dulu, yang mencekram obatnya beda, yang sakit kepala sebelah obatnya beda, kan gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang baru kenal ke komunitas biasanya DM itu nanya, saya punya pinjol, solusinya gimana? Kita nggak bisa langsung memberi solusi karena kita perlu tahu dulu detail dari pinjolnya, apa aja yang digunakan, aplikasi apa aja, sejak apa, nominal berapa, dan lain sebagainya. Nanti bakalan kita analisa dari keluhan tersebut gitu ya. Nanti output solusinya pun berbeda ya, kayak tadi ya, sakit kepala sama sakit kepala obatnya beda-beda, pinjol juga gitu. Tapi pada intinya garis besarnya kalau teman-teman terjerat pinjol, pertama teman-teman harus punya ruang untuk sharing ya, entah keluarga atau teman dan orang terdekat, untuk sharing-sharing biar pikiran juga nggak numpuk begitu. Kalau teknisnya ini gini, orang terjerat pinjol seperti yang aku tadi share di awal, awalnya 1 juta, lama-lama numpuk karena dari lubang tutup lubang seperti itu. Tapi kalau secara teknis umum, teman-teman perlu yang namanya pemetaan pinjol. Jadi teman-teman punya pinjol apa aja, itu diklasifikasikan gitu ya, dari yang legal mana, yang ilegal mana, dipisahkan dulu, yang ada petugas lapangannya mana, yang tidak mana. Nah nanti kalau kita sudah mengelompokkan seperti itu, kita baru memprioritaskan. Kita prioritaskan aplikasi yang memiliki resiko paling tinggi terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, sebelumnya nama saya Mila Hita Ayu. Di sini saya ingin bertanya, di komunitas Bulu Dewe ini menjadi jembatan antara korban yang terjerat pinjol dengan cara menyelesaikannya. Nah, pertanyaan saya untuk komunitas Bulu Dewe, apakah ada tantangan tersendiri ketika menghadapi korban-korban tersebut? Yang kita tahu bahwa setiap korban itu kan memiliki permasalahannya masing-masing, sama seperti apa yang telah dijelaskan Mas Oda tadi, bahwa setiap permasalahan yang dialami korban pinjol itu berbeda-beda, cara mengatasinya juga berbeda-beda. Dari kasus-kasus yang udah Mas Oda bantu, apakah pernah terdapat kasus yang
akan menjadi tekanan tersendiri untuk komunitas atau pressure, karena psikologi korban, beberapa korban itu otomatis terganggu secara psikolog, apalagi yang udah mepet banget deadline buat bayar tagihan. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara komunitas Dulur Dewe ini mengatasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum atau pihak-pihak tertentu yang mengetahui bahwa korban tersebut ini sudah berada di dalam bantuan dari komunitas Dulur Dewe. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak. Aku serahkan ke Mas Ed. Oke, untuk kasus yang tantangan kasus di komunitas itu ya seperti tadi juga ya, karena kita itu tidak serta-merta memberikan edukasi aja, tapi yang kita berikan edukasi adalah orang yang lagi benar-benar stres, depresi gitu ya. Maka ya kita harus benar-benar yang pelan banget untuk ngomong supaya nggak menyakiti, tersinggung, atau malah lebih depresi lagi. Oke, itu. Terus kalau satu kisah, mungkin pernah ada teman kita yang datang konsultasi dari Bantul, itu udah benar-benar yang depresi parah, nggak mau keluar rumah, bahkan sampai mohon maaf ngancem orang tuanya untuk mencarikan uang yang nominalnya nggak sedikit ya, ada sekitar 80 jutaan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Nah itu yang datang ke komunitas justru malah kedua orang tuanya gitu. Kita ketemu sama kedua orang tuanya, mereka hanya bisa nangis doang karena anaknya benar-benar ngancem. Terus kemudian kita arahkan untuk kesini, kita pengen ngobrol langsung dengan yang bersangkutan pun nggak berani, karena orang tua itu bapak dan ibunya pun sampai beberapa hari itu nggak berani, sampai nggak berani pulang ke rumah gitu. Itu hampir setiap hari selama 1 minggu bapak dan ibu tersebut itu datang ke komunitas, dan aku tanya pun dia nggak, sampai sekarang belum berani tidur di rumah. Itu selama hampir 1 minggu mereka itu tidurnya di masjid gitu. Sampai punya suatu ketika itu kita dengan segala macam cara kita datangi ke rumah yang bersangkutan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan gitu. Kita udah cukup lumayan menantang juga, karena khawatirnya kita itu datang ke sana malah orangnya makin depresi dan sebagainya, karena memang orang tuanya udah diancam sampai bawa pisau juga gitu. Nah kita nekat untuk datang ke sana untuk bisa ngobrol langsung. Akhirnya itu malam banget, jam 10 malam kita ke lokasi, kita bertemu dengan yang bersangkutan, bisa ngobrol dengan lembut, baik, dan akhirnya kemudian bisa juga terselesaikan atau tercerahkan gitu. Itu ya tantangan terbesar pastinya di psikisnya, kita menghadapi psikis orang. Kalau misalnya kita sudah terlanjur disebar bagaimana cara menghadapi dan sebagainya kayak gitu ya, dan udah dalam penanganan support Dulur Dewe gitu. Oke teman-teman, pertama memang kita harus dengan kerendahan hati, kita harus, karena biar gimana pun kita tetap ada salahnya, kita tetap punya kesalahan, entah kesalahan yang sengaja atau tidak, entah kesalahan yang mungkin didasari karena ketidaktahuan kita dengan pinjol gitu ya, yang akhirnya kita terjerat pinjol kan ada tuh, maksudnya sedikitnya kesalahan kita. Kita harus memang ini susah, tapi mau nggak mau dan memang harus mengakui dan meminta maaf kepada orang sekitar terlebih dahulu. Meminta maaf, kita memang punya salah sebelumnya, kita tidak tahu sebelumnya yang kita gunakan atau yang aku lewati ternyata jalan yang salah, dan memang kita membuka ruang diskusi Sedulur Dewe buat teman-teman yang belum berani jujur ke keluarga, bisa mengajak keluarganya, orang tuanya untuk diskusi dengan kita, karena kadang kalau yang menyampaikan adalah orang yang bersangkutan, kadang keluarganya juga nggak bisa menerima juga gitu.
dengan kondisi yang psikisnya lagi nggak bagus, mungkin ceritanya juga bisa nggak diterima dengan baik gitu. Kita bisa menjadi mediasi untuk teman-teman ngobrol dengan keluarga. Hari ini acaranya seru sekali, teman-teman menggait sebuah fenomena sosial yang terjadi terkait pinjaman online, dan banyak sekali komunitas yang hadir, semua teman-teman juga hadir banyak sekali. Menarik sekali karena dikemasnya secara menarik, karena kalau kebanyakan orang itu seminar itu kan di tempat yang benar-benar suntuk ya, atau terkesan boring untuk generasi zaman sekarang. Tapi kalau saat ini itu menjadi lebih menarik karena teman-teman buatnya sambil ngopi sore. Jadi materi yang berat dikemas secara ringan, sehingga harapannya semoga pesan yang disampaikan pada kesempatan kali ini tuh bisa menjadi jawaban keresahan teman-teman terkait pinjaman online, seperti itu. Kalau untuk lebih lanjutnya, saran sendiri dari Amenati, terutama untuk komunitas Lure Dewe yang sama mungkin ada yang bisa kami kembangkan ke depannya, atau apa saran yang lebih membangun, dan juga mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester. Untuk seluruh Dewe, pertama saya ucapkan terima kasih mau berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa. Ini menjadi sebuah pengalaman baru, dan menariknya ya teman-teman ngerti bahwa ada tempat konseling nih bagi teman-teman yang sedang mengalami musibah terkait pinjaman online. Ingat teman-teman, itu bukan sebuah aib yang besar. Teman-teman bisa belajar untuk memperbaiki diri dengan sharing dengan salah satu komunitas terbaik sedulur Dewe. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lagi ngikutin ujian, enjoy the process. Karena setiap proses itu banyak sekali kendala, tetapi kalau teman-teman mampu melakukan itu dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih. Tadi mengikuti acara yang sudah diselenggarakan oleh kelompok Akibraya, bekerja sama dengan komunitas Lure Dewe. Kesan yang dirasakan? Wah, kalau itu sih sangat membantu ya Mas, melihat sekarang kan anak-anak Gen Z selalu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya kan. Apalagi mahasiswa sekarang juga rata-rata nggak balance tuh antara pemasukan sama pengeluaran, dan memilih untuk jalan pintasnya ke arah pinjol. Dan kebetulan beberapa teman saya juga banyak yang terlilit hal kayak gitu, dan beberapa dari mereka tuh malah memilih untuk akhirnya berhenti kuliah atau memilih jalan-jalan negatif lainnya lah yang berkelanjutan. Setelah tahu adanya komunitas Lure Dewe, bagaimana yang ada di benak Mas? Kalau itu juga sangat membantu tuh, kayak misalnya kalau setelah tahu ada komunitas ini tuh mungkin kalau dari saya mungkin kalau suatu saat ada teman-teman saya yang berada di posisi seperti itu, mungkin akan saya sarankan untuk langsung berkonsultasi dengan yang ahlinya. Terakhir, kedepannya mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang kerja, tadi kan sudah tahu ya kurang lebih apa yang seharusnya kita lakukan menurut Mas? Kalau itu sebenarnya agak berat ya Mas, karena beberapa teman saya tuh ada yang sudah kami coba untuk rangkul, kami usahakan untuk mencari jalan keluar, tapi ya balik lagi ke gaya hidup mereka Mas. Kalau kita kan sebagai teman cuma bisa mengingatkan dan memberitahu, tapi selebihnya lebih ke arah balik ke pribadi orang itu. Tapi dari kami juga bakalan terus merangkul sih Mas kalau itu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau menurut aku ini kombinasi yang sangat bagus sih dengan pembahasan pinjol, di mana pinjol yang terjadi marak sekarang ya kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi pinjol. Dan acaranya seru sih, apalagi tadi ada minumnya juga. Kalau dari aku sih untuk kesannya sih seru banget, dan ini sangat menambah nilai buat pelajaran kita sebagai konsumen. Apalagi kita kadang kita terdesak untuk pinjol begitu sih. Untuk biar tahu bisa dicek IG-nya aja sih, ada Lure Dewe gitu. YouTube-nya juga gitu ya. Itu sangat mengedukasi ya buat teman-teman ya. Juga ada ya. TikTok juga ada ya, boleh diikuti juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, pendapatnya ini sangat memberikan edukasi ya, edukasi terhadap halayak publik, terkhususnya bagi
para mahasiswa, kemudian juga para pengguna pinjol dan juga konsumen yang lainnya, yang dimana mereka mendapatkan suatu sengketa gitu. Jadi harapannya ke depannya ini acara ini terus berjalan karena memberikan edukasi, memberikan hal-hal yang baik, gimana menceritakan fakta sosiologisnya, fakta hukumnya gimana, dan juga tentunya acara ini paling pentingnya memberikan gimana caranya ketika kita mendapat suatu masalah, kita tetap tenang dan juga mencari solusi yang baik agar timbulnya win-win solution, tepatnya guna mencari pokok permasalahan hingga terjadinya kesepakatan. Gitu.